Presiden terpilih Prabowo Subianto percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam 5 tahun kepemimpinannya. Bahkan Prabowo sampai bertaruh dengan menteri sebuah negara tetangga. Jika mampu mencetak 8% satu kali saja, maka akan ditraktir makan malam oleh para menteri tersebut. Dan kita akan bahas sore ini bersama narasumber Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE, dan juga Derajat Wibowo, ekonom yang juga Dewan Pakar Prabowo Gibran. Selamat sore Mas Faisal, Mas Derajat. Selamat sore Selamat Mbak sore. Vira. Oke, baik. Saya ke Mas Faisal terlebih dahulu. Angka 8% untuk target pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan, apakah ini terlalu ambisius atau sebenarnya cukup realistis? Saya tidak mengatakan ambisius, tapi kalau dikatakan realistis juga bahwa ini kalau berkaca secara historis, ini artinya perlu satu pendekatan dan kerja keras yang ekstra effort, gitu ya. Karena dengan dengan cara-cara yang lama sudah jelas tidak bisa, ya. Dan kalaupun mau digenjot paling tidak akan jauh dari 5%, mungkin 5, sekian persen. Terakhir kita bisa dapat 5,3% 2022 itu karena faktor eksternal ada booming komoditas. Ya, jadi artinya pemerintahan baru untuk mencapai 8% nanti, walaupun tidak langsung ya, ini bertahap. Memang perlu ada banyak yang harus dilihat, bukan hanya tadi sumber pertumbuhan yang dicari, ya, bukan hanya menentukan sektor-sektor yang tepat, tapi juga approach, tapi juga investasi yang harus digenjot, dan investasinya tentu saja disesuaikan dengan prioritas, ya, yang tadi prioritas sektornya, dan banyak hal saya rasa yang harus di luar kebiasaan, harus terobosan yang sangat-sangat terobosan, gitu ya. Begitu Mbak. Oke, terobosan yang sangat-sangat terobosan, tadi juga ekstra effort, 3 kali ekstranya. Saya Mas Derajat, mengapa kemudian dari tim Prabowo Gibran mematok angka 8% untuk pertumbuhan ekonomi ini? Enggak, yang kita patok itu adalah average growth antara 6-7% selama 5 tahun. Tapi di dalam salah satu tahun itu kita berharap bisa mencapai 8%. Bahwa ini bahwa sangat tinggi segala macam, tentu kita sadar ya. Pak Prabowo sadar, kami sadar, Mas Tommy juga sangat sadar. Kita juga tahu pada saat periode Pak SBY ya, 10 tahun periode Pak SBY itu rata-rata sekitar 5,72%. Nah itu ketika tidak ada COVID dan sebagainya ya, periode Pak Jokowi agak turun sedikit, tapi kita memang stuck di 5%. Sehingga untuk jam ke 6% itu sudah perlu, saya sepakat dengan Mas Faisal, sudah perlu special effort. Dan special efforts-nya itu yang kita lakukan ya. Salah satu contohnya adalah dari sisi fiskal misalkan itu belanja negara itu lebih difokuskan ke investment spending yang kira-kira punya local multiplier yang tinggi. Contohnya makan siang tadi. Udah sering saya sampaikan itu berapa banyak ibu-ibu catering, berapa banyak tukang bawang, tukang bakso segala macam yang akan memperoleh cipratan dari program tersebut ya. Apalagi kita melihat kelas menengah bawah ini sekarang drop, kelas menengah atas sama menengah itu relatif stabil, bahkan sebagian meningkat sedikit. Jadi memang kita akan di sana. Tapi garis besar strateginya begini. Kita tidak bisa mengandalkan fiskal sebagai pemicu pertumbuhan. Peranan fiskal itu kecil. Pemicu pertumbuhan memang konsumsi, tapi konsumsi yang dipicu oleh investasi. Karena konsumsi kan orang belanja harus punya pekerjaan. Orang punya pekerjaan harus ada perusahaan, harus ada investasi. Jadi consumption induced by investment ya, konsumsi yang dipicu oleh investasi. Nah, untuk memicu investasi itu kita memang menyadari di tim Pak Prabowo Gibran nggak bisa business as usual, nggak bisa kita bertahan dengan pola birokrasi selama ini, nggak bisa kita bertahan dengan pola regulasi selama ini. Di dalam asas cita itu ada satu bahasa yang sangat strong yang mungkin selama kampanye tidak menjadi bahan perdebatan, itu mengenai governance. Itu kita memang ingin melakukan reformasi besar-besaran di bidang governance,
Tapi kalau saya ingin membumikan sedikit, itu adalah debirokratisasi dan deregulasi. Mhm. Ya, kita ingin memangkas birokrasi, memangkas regulasi supaya sektor swasta itu bisa maju. Ya, Mhm. misalkan contohnya, kami sudah mengetahui sektor makanan minuman itu mempunyai multiplier effect yang tinggi. Ya, multiplier effect untuk growth maupun untuk fiskal itu tinggi. Tapi mereka tertahan oleh banyak sekali aturan yang nggak masuk akal. Mhm. Kasarnya apa namanya, mau ngaretin aja ada aturannya, kasarnya begitulah. Tapi kan Saking upaya banyaknya. Nah upaya ini itu kan sudah dilakukan di era pemerintahan Joko Widodo. Fokus untuk pemangkasan ya birokrasi dan juga penyederhanaan regulasi. kita pengen lebih masif lagi. Oke. Dan kita udah mulai identifikasi beberapa hal. Saya rasa teman-teman private sector, para pelaku usaha yang menonton hari ini ya Mbak Vira, Mhm. itu sangat sepakat. Ya, kita mau bergerak itu susahnya minta ampun. Ya, Mhm. jadi itu mau kita sebagian sudah kita identifikasi, sebagiannya lagi belum. Itu yang mau kita pangkas. Makanya Pak Prabowo selalu mengatakan the best person available untuk satu posisi, dengan harapan keinginan beliau untuk jump start the growth, untuk kita masuk ke high growth path, untuk jalur pertumbuhan tinggi itu bisa berjalan, karena political will nggak cukup. Ya. Tanpa political will semua nggak jalan. Tapi Pak Prabowo political will sudah ada, tapi itu nggak cukup kalau tidak dijalankan oleh pembantu-pembantu beliau yang memang kompeten dan berintegritas, dan dijalankan oleh birokrasi yang memang senafas dengan apa yang ingin beliau capai. Jadi ada dua jalur. Jalur fiskal kita akan dorong dengan stimulus Keynesian stimulus ya, atau stimulus Keynesian ya. Tapi jalur swasta itu yang menjadi utamanya. Cuma kita sadar debirokratisasi, deregulasi itu nggak setahun langsung jadi. Mhm. Makanya untuk pertama itu kita akan dorong melalui jalur fiskal dulu. Oke, oke. Saya Gitu Mbak Fira. ke Mas Faisal tadi, sampaikan Mas Derajat, apakah itu sudah cukup strateginya untuk setidaknya sekali saja begitu ya? Tadi Mas Derajat menyampaikan bisa mencapai 8% ini. Ya, sebetulnya kalau tadi terbatas gini, kalau tadi kita tahu bahwa pemerintahan ke depan fokusnya ke pertanian, tadi Pak Derajat juga menyebut industri makanan minuman itu yang sangat-sangat potensial dan juga memang paling besar kontribusinya di antara sekian banyak industri manufaktur. Nah, jadi kalau linkage antara pertanian dengan industri manufaktur ini, jadi aktivitas pertanian itu dilipat gandakan, demikian pula industri pangan, industri makanan minuman yang menyerap bahan baku dari pertanian itu, saya pikir akan banyak lompatan yang bisa terjadi. Walaupun mungkin tidak bisa sampai semua dengan itu saja bisa 8% ya. Mhm. Nah, tapi kalau bisa, yang perlu dilihat terutama di sini adalah linkage-nya. Ya, jadi pertanian untuk mensupport industri turunan daripada pertanian. Jadi value added-nya itu memang kelihatan lebih banyak nanti di industrinya, di manufakturnya, pengolahannya. Pertanian itu support untuk bahan baku. Yang kedua itu berarti kan dari sektor swasta ya mestinya. Yang kedua tadi yang didrive oleh pemerintah. Jadi saya sepakat sekali bahwa fiskal saya itu tidak cukup, ruangan terlalu kecil. Memang lebih banyak harus private sector. Tapi dengan fiskal juga sebetulnya ini bisa menciptakan multiplier effect yang lebih besar daripada yang biasanya kalau pendekatannya juga dimaksimalkan. Jadi maksud saya begini, makan bergizi gratis mungkin ya sekian 71 triliun di tahun pertama, tapi mungkin akan meningkat di tahun berikutnya. Nah, kalau dia hanya misalkan pendekatannya itu melibatkan UMKM yang di hilirnya, ya forward linkage-nya saja mungkin tidak akan sebesar Mhm. kalau juga melihat backward linkage atau makanan bergizi itu diambil dari bahan bakunya dari mana saja dan diarahkan sedapat mungkin memanfaatkan bahan baku lokal. Nah, Mhm. jadi di situ sebetulnya dengan program yang sama, tapi dengan approach yang berbeda, multiplier efeknya bisa berbeda, cukup Mhm. jauh. Nah, jadi artinya desain itu juga penting, bukan hanya apa programnya dan berapa anggarannya, gitu ya. Jadi kalau itu semua dilakukan secara
konsisten, ya. Apalagi tadi juga isu kelembagaan institusinya juga ya, governance itu juga diperbaiki nih. Saya pikir akan ada perbaikan atau akselerasi lah paling tidak gitu ya. Kalaupun tidak sampai 8%, tapi yang jelas mestinya bisa di atas 5% begitu Mbak. Oke, Mas Derajat tadi disampaikan skenarionya, konsistensinya mengenai makan gizi gratis ini, apakah kemudian dari hulunya juga skemanya sudah dipastikan memang bisa memberikan multiplier effect yang luar biasa dan semua produknya adalah lokal? Ya, untuk hulunya itu sudah kita siapkan rencana-rencananya, tapi juga kita menyadari bahwa nggak semua bisa dilakukan dalam waktu cepat. Contohnya susu saja, Ya. ya. Susu kalau kita impor sapi itu ada masalah apa namanya penyakit kuku ya, kemudian juga ada masalah kesesuaian cuaca. Sapi yang bagus kan sapi Holstein Friesian ya, FH Friesian Holstein. Nah itu kadang nggak cocok dengan di Indonesia. Jadi ada permasalahan yang memang perlu waktu ya. Sapi kan nggak mungkin kita todong terus suruh keluar susunya kan nggak Ya. mungkin ya. Ada masalah yang perlu waktu sehingga perlu ada penyesuaian di situ. Sehingga nggak mungkin kita pengen semuanya bisa dipenuhi lokal tapi mungkin sebagian terpaksa kita memang harus beli di luar tapi pembelian dari luarnya impornya itu tentu akan disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti begini. Kalau memang kita mau coveragenya 100% impornya terlalu besar dan mengganggu neraca perdagangan kita dan neraca transaksi berjalan kita, ya nggak usah kita paksakan. Coveragenya kita turunkan sehingga kebutuhan impornya akan lebih reasonable gitu ya. Itu contohnya ya. Kemudian daging sapi. Daging sapi kita peternak sapi kita perlu grazing area yang besar sekali. Nah Indonesia memang grazing area kita terbatas ya, tempat untuk itu loh apa grazing area itu untuk merumput itu loh ya. Tempat untuk merumput itu terbatas di Indonesia. Berbagai wilayah di Indonesia itu hanya sedikit sekali yang bisa kita buat area rumput yang besar-besaran gitu. Nah jadi semuanya akan disesuaikan dengan keterbatasan alami kita ya. Sehingga nanti mungkin dagingnya bisa diganti telur, bisa diganti yang lain atau daging ikan atau daging ayam. Intinya kita berusaha memanfaatkan sumber-sumber yang paling tersedia di lokal ya. Supaya program makan bergizi gratis ini bisa menjadi pemicu ekonomi lah. Tapi satu hal yang kami juga menyadari, untuk tahun 2005 itu kan belanja negara yang disiapkan pemerintah itu kan 3.600 triliun, 3.605 kalau nggak salah ya, tapi 3.600 ya. Kemudian pendapatan negara itu sekitar 3.000. Jadi kita ada 600 triliun defisit yang harus kita tutup dari utang. Nah, itu pun kalau hitungan kami, simulasi kami, salah satu simulasi itu menunjukkan sebenarnya yang ideal, bukan lebih ideal, yang lebih bagus itu adalah kalau 3.900 triliun. Supaya tahun 2025 kita bisa mencapai pertumbuhan 5,89%. Ada kekurangan 300 triliun. Nah, ini menunjukkan skala beban yang kita hadapi. Nah, itu kunci yang lain untuk tahun 2000 itu adalah pendapatan negara, penerimaan negara. Ya, kalau kita gagal untuk memaksimalkan pendapatan negara, baik yang secara sistemik maupun secara ad hoc, ya, itu mungkin akan lebih berat karena kita perlu batu loncatan untuk ke 8% kan nggak mungkin. Dari 5 tahu-tahu langsung lompat 7% itu kan nggak mungkin. Jadi kami menyadari masalahnya besar sekali, kami menyadari tantangannya berat sekali, tapi Pak Prabowo adalah orang yang teman-teman bisa melihat, Mbak Vira bisa melihat waktu beliau operasi Mapenduma, semua orang mengatakan itu berat, nggak mungkin. Pak Prabowo bilang harus bisa dijalankan, cari sampai ketemu. Yaitu yang kita lakukan, harus bisa dijalankan, cari caranya sampai ketemu untuk bisa dijalankan. Jadi beliau memang memaksa kami yang bantu beliau untuk semaksimal mungkin mencari cara yang terbaik. Baik.
Optimistis, kita tunggu bagaimana strategi selanjutnya, setidaknya 8% sekali saja dalam 5 tahun ini bisa diraih. Terima kasih Mas Derajat. Mas Faisal sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.